من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bapak pengurus masjid beserta panitia Ramadan, kemudian yang kami hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang pada malam ini hadir di masjid, di bait, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita berbagai macam nikmat yang apabila kita hitung, apabila kita perhatikan nikmat tersebut, maka nikmat tersebut tiada tanding, tiada nilainya, tiada yang dapat kita balas sedikit pun terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta balasan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini lumrah kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya kalian bersyukur kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat-nikmat yang lain. Akan tetapi di potongan ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan bahwasanya barang siapa yang tidak bersyukur, artinya tidak digunakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid. Allah peringatkan sesungguhnya azabku sangatlah pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di dalam Masjid Al-Uzlah ini termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk risalah yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensuruh kita untuk senantiasa bersalawat. Allah katakan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun. Di sini digunakan sifat yusallun, fi'lul mudhari' yang mana senantiasa. Senantiasa Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kemudian datang perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Beriman kepada Allah. Nah, kitalah yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bersalawat. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengucapkan atau melafazkan salawat kepada baginda Rasulullah serta salam kepada baginda Rasulullah, kita termasuk daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kami di sini adalah sebagai pengganti daripada Ustaz yang telah disebutkan tadi. Kemudian pada malam ini tausiah singkat yang akan kami berikan adalah berkaitan dengan
menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar, yaitu menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat ataupun di antara karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umatnya Nabi Muhammad, ini merupakan kekhususan yang telah Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk umat Nabi yang agung, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan satu malam di dalam bulan Ramadan, yaitu malam yang lebih mulia, yang mana malam tersebut lebih mulia apabila kita beribadah di dalamnya. Allah katakan lebih mulia daripada kita beramal di luar bulan Ramadan di dalam selain malam Lailatul Qadar tersebut. Malam tersebut dinamakan malam Lailatul Qadar. Kemudian apabila kita kalkulasikan, Allah Subhanahu wa taala katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita kalkulasikan terhadap tahun, 1000 bulan tersebut sama dengan 83 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kita mendengar bahwasanya umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang. Di antara mereka ada yang hidup 100 tahun, di antara mereka ada yang hidup 300 tahun, 500 tahun, bahkan 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang sehingga mereka bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan maha adilnya, dengan kedermawanannya memberikan kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan bulan yang penuh berkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan satu malam di dalam bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, umat ini sungguh telah diberikan malam yang sangat mulia, yang apabila kita mendapatkan malam tersebut, berusaha untuk beribadah di malam tersebut, maka nilainya sama dengan kita beribadah 83 tahun. Kita kalikan saja dengan umur kita. Umur umat Nabi Muhammad ma baina 60 wa 70, di antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Maka apabila kita setiap tahunnya beribadah kepada Allah di malam bulan Ramadan, maka sungguh telah mendapatkan kemuliaan yang lebih daripada umat-umat yang terdahulu. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kemuliaan Lailatul Qadar tersebut adalah di mana Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kita mengetahui pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada 2 fase. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran secara langsung dari Lauh Mahfuz ke langit bumi, jadi dinamakan Baitul Izzah. Kemudian fase yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran tersebut secara bertahap dari langit bumi ataupun Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berbagai macam sebab, berbagai macam peristiwa yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, di antara kemuliaan lain Lailatul Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat. Allah Subhanahu wa taala beritahukan malaikat
serta Rasul Malaikah atau Ar-Ruh, kita namakan Ar-Ruh, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala berikan ataupun Allah Subhanahu wa taala beritahu segala macam urusan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada malam tersebut hingga malam Lailatul Qadar pada tahun berikutnya, sesuai dengan tafsiran Al-Qurtubi dan juga tafsir An-Nasafi. Allah katakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ataupun telah menetapkan berbagai macam amar, segala urusan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kemuliaan bulan Ramadan ataupun malam Lailatul Qadar adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan malam tersebut merupakan malam keberkahan. Allah Subhanahu wa taala jadikan malam tersebut adalah malam yang penuh dengan keselamatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan pada malam tersebut hingga terbitnya fajar. Kemudian setelah kita mengetahui kemuliaan malam Lailatul Qadar, kemudian sebelumnya kita mengetahui juga bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu mengetahui bahawa kapan terjadinya ataupun kapan malam Lailatul Qadar tersebut. Nabi SAW pernah mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah bulan Ramadan, berusahalah untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian para ulama kita mengatakan, yakni Imam Syafi'i sahibul madhab mengatakan, yang dikutip perkataan beliau oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Fathul Wahhab. Imam Syafi'i mengatakan kemungkinan malam Lailatul Qadar tersebut terjadi pada malam 21 atau 23 pada bulan Ramadan. Kemudian ulama lain pun mengatakan bahwasanya kemungkinan malam Lailatul Qadar tersebut terjadi pada malam 27 di dalam bulan Ramadan. Apa rahasia yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan terhadap bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut tidak pasti kapan terjadinya? Hikmahnya adalah bagaimana umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita senantiasa berusaha, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beramal saleh pada malam-malam bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa amalan yang mesti kita lakukan ketika kita beramal pada 10 malam di akhir-akhir bulan Ramadan tersebut? Maka amalan yang telah dianjurkan bagi kita adalah, salah satunya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kita penuhi dengan malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan ini, kita penuhi dengan membaca Al-Quran. Kita penuhi dengan salat, baik itu salat sunnah, salat tahajud, qiyamul lail, salat witir. Kemudian kita isi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada istighfar kepada Allah, mulai daripada zikir kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah SAW, serta memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Dermawan, Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku, wahai yang Maha Pemaaf. Kemudian juga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kita ucapkan Rabbana
atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini keselamatan, wa fil akhirati hasanah, berikanlah kami di akhirat kelak kebaikan, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW juga memberikan kita semangat bahwasanya Nabi SAW bersabda di dalam suatu hadis. Nabi SAW katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini cukup bagi kita bagaimana kita senantiasa mendirikan malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam Ramadan, untuk mendapatkan malam yang mulia tersebut, malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban, dan ikhlas beribadah mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang akan datang. Di dalam riwayat dikatakan, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang akan datang dan dosa yang telah lampau. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih masing-masing kita, jamaah yang ada di Masjid Uzlah ini, mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana malam kemuliaan tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.